Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, ada baiknya kita niat membaca doa untuk belajar agar supaya apa yang kita udah pelajari nanti berguna di masa depan dan sebagai bukti kita pada Nabi besar Muhammad SAW. Sungguh orang yang beruntung, orang yang hadir kajian majelis, karena itu seperti 10 kali orang haji 100 kali mengingatkan orang sakit, sekitar 70 kita mengantarkan jenazah main ya. Barang siapa yang menghadiri majelis taklim seperti itu ya hadisnya. Mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lumu wa ta'limu wan naf'a wal intifa'a wal muzakara wat tazkira wal ifadah wal istifadah wal hassa la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fahman nabiin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallah la ilaha illa antal ghani wa nahnul fuqara anzil alainal ghais waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahin. Allahumma inni as'aluka bismikal azam al-maktubi min nuri wajhika a'lal mu'abbada bil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa as'aluka bismikal azam al-wahid bi wahdatil ahad al-mutali an wahdatil kami wal adad al-muqaddis an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antu sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami li kulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qalbi al-imani wa tufahizuni minal Qur'an wa tufahimni minhul ayati wa taftahu li bihan nuril jannah wa nurun na'im wa nurin nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana malam hari Kamis ini kita masih bisa menghadiri kajian Baitul Jannati yang hadir maupun yang live delay podcast TGD Said dari pertemuan ke-15 sifat 20. Shalawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidil maudud wa ala ali sayyidil maudud ya wadud waddani kama tawaddu sayyidil maudud ya sayyidil maudud waddani. Yang terhormat Saibul Bait Umi Faridah binti Haji Samai ya, dan semuanya yang menonton live delay maupun yang hadir. Memasuki pembahasan selanjutnya, sifat 20. Yang terbaru adalah yang kemarin adalah kita udah ngebahas haya ya, hidup ya. Sekarang membahas tentang sifat Allah sam'un atau sama ya. Kita sering mendengar sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, yaitu surat 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ya. Sami'na wa ata'na ya. Kita dengar dulu sami'na, sama itu artinya sam'un, artinya maha mendengar ya. Mustahil Allah itu tuli budak ya. Allah itu nggak dengar ya. Allah itu nggak dengar. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku nanti pasti aku dengar, pasti aku kabulin gitu. Orang bagaimana mau minta pengajuan proposal gitu kalau nggak didengerin gitu ya. Kita ngajuin proposal nih ya, sebuah project gitu ya, tapi orang itu nggak dengerin ya gitu, itu namanya ya nggak bakalan dikabul gitu ya. Astajib lakum ya, dalilnya
Di Al-Quran, ini potongan ayat Quran ya. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Dan sungguh ada wah itu dalam ilmu nahwu ini takkid ya. Penjelas tahqiq apa ya? Bener-bener gitu. Wah, wallahi, maka kalau ada orang Arab, wallahi parah gitu. Wah, demi Allah ibu nggak ngerti nih. Bahasa Indonesia gitu, wallahi. Nah, sementara di ayat ini dikatakan wallahi sami'un alim. Berarti itu artinya Allah sungguh-sungguh sangat teramat lagi sangat maha mendengar, lagi maha mengetahui gitu. Wallahu sami'un alim. Ya. Jadi patut bagi mukmin mutakid Habib Utsman bin Aqil bin Yahya berkata, patut bagi mukmin mutakid bahwa ia takut berkata yang haram, ya, berkata yang haram nih. Ya, berkata haram sebab karena Tuhan amat mendengar akan segala perkataan kita adanya, gitu ya. Jadi kita dilarang kalau bisa dikurang-kurangin ya, dikurang-kurangin ngomongin kata-kata kasar ya. Nanti di akhir pengajian saya akan jelasin boleh kita berkata kasar kalau ya ada term and conditionnya, ada syarat dan ketentuan berlaku ya, ada syarat sahnya. Kita boleh berkata kasar itu ya. Nanti ya kita jelasin, kita masih ngebahas samon dulu ya. Samon. Sallallahu Muhammad, Allahumma sholli alaihi ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, ini tadi barusan ya, ayatnya tadi lagi dibacain ya. Sumpah Allah maha mendengar lagi maha mengetahui, Quran surah Al-Hujr ya. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya gitu ya. Berdoalah pada Allah hai orang-orang beriman. Berdoalah pada Allah, niscaya akan dikabulkan istajib lakum gitu. Sesungguhnya orang-orang yang menyembuhkan diri ya, yastakbiruna an ibadati, dari menyembahku akan masuk neraka jahanam. Saya dahuluna akan masuk neraka jahanam. Dakhirin, dalam keadaan yang hina dina ya, dalam keadaan yang hina dina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya. Lanjut ke ayat selanjutnya, masih tentang samun ya. Ini TVD mencari ayat-ayat Quran dan hadis yang membahas tentang sifat Allah yang berarti mendengar. Oke. Samun. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Nah, ini sebenarnya ternyata di Quran surat Al-Hujurat. Wahai orang-orang beriman, ya allazina amanu nih, hai orang beriman, kalau beriman tapi nggak hai, nanti yang nggak beriman nggak hai. La tuqaddimu baina yadillah wa rasulih. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan sekali-kali tuh maksud mendahului itu songong sama Allah dan Rasulnya, gitu ya. Dan wa rasulih wattaqullah, dan bertakwalah, innallaha samiun alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nggak perlu kita ini juga, Allah juga tahu gitu. Surat Al-Hadid itu, yauma idzil la khabir, di hari itu akan dikasih tahu kabar itu. Bahwa selama fis sudur, akan diceritain tuh, akan didengerin apa-apa yang ada di dalam hati, akan diberitakan, akan dijelaskan. Bahwa selama fis sudur ya. Miskola zaratin sarayara wa ma ya'mal miskola zaratin khairayara baru sarayara gitu ya, terbalik. Ya, berapapun yang kecilnya itu ya, hasad kita pada orang, pada saudara kita, pada teman kita, pada tetangga kita yang ada kelebihan ilmu maupun kelebihan harta, jangan kita hasadin mereka gitu, karena sekecil apapun bentuknya, gesturnya itu akan terlihat ya, miskol ya. Kemarin kan ada bahas tuh, ada niatan sebentuk bukan atom lagi tapi seperti kuantum ya, seperti kuantum itu akan dihitung oleh Allah. Hasabu antu hasabu, hitunglah kamu sebelum dihitung gitu ya. Lanjut ya. Nah ini kemarin ada fenomena
fenomena Cak Nun yang kesambet ya, atau Mbah Nun ya, maaf nih bahasanya Mbah Nun. Kemarin dia habis menghina Presiden RI. Sebenarnya Presiden RI nggak perlu dihina ya, karena sudah hina gitu ya. Kenapa nggak perlu dihina? Karena sudah hina gitu ya. Gitu. Jadi Cak Nun ini menghina, katanya ini Cak Nun nih, ada videonya, saya nggak peduli ya. Dan saya ditangkap juga, saya nggak peduli gitu. Nggak peduli, saya bisa peradilan ya, karena bagian dalam mencerdaskan anak bangsa. Pasal 29, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak gitu ya. Lanjut ya, jadi gini, jadi Cak Nun ini menghina Jokowi gitu. Jadi menghina ini boleh gak gitu. Terus Luhut Binsar Panjaitan seperti Hamannya gitu, seperti Hamannya. Dan banyak-banyak lagi tukang sihir-sihirnya itu ya si 10 Taipan ini, 10 Taipan Cina ini gitu ya. Saya nggak ada pretensi tendensi apa-apa, saya hanya lihat objektivitas dari perkataannya Cak Nun gitu ya. Nah, kalau misalnya dikatakan boleh menghina kan nih, boleh gitu, boleh. Jawabannya itu boleh. Syaratnya menghina itu apa? Apabila dizolimi. Satu, apabila dizolimi. Misalnya nih, TGD dizolimi. Karena pengen duit. Lah dari kemarin gue udah jalanin ini gitu. Ya, gue udah naruh deskripsi di Facebook, di YouTube gue ada tuh. Kalau mau transfer silakan. Kalau mau menghina ya nggak usah menghina, tinggal kasih aja, kelar urusan gitu. Giliran ditagih, entar dulu kan gitu kan nggak asik jadinya. Yang kita sebagai tetangga ataupun teman, sahabat, kita yang asik-asik aja gitu. Silaturahmi itu selalu panjang gitu ya. Kita sebagai seorang beriman ya, karena TGD seorang tuan guru harus mencontohkan yang baik dan membilangi juga dengan amar ma'rufnya itu dengan bil hikmati wal mau'izatil hasanah gitu. Jadi boleh tuh gibarnya. Jadi Cak Nun boleh nggak menghina. Nah, yang kedua ini adalah nahi mungkar gitu ya. Tadi apabila kita dizolimi gitu ya. Apabila kita dizolimi yang pertama, yang kedua adalah apabila kita nahi mungkar gitu. Karena Presiden RI yang sekarang ini meskipun saya nggak menganggap dia presiden ya gitu dari awal, dari 2014 sampai dengan sekarang saya nggak menganggap dia presiden gitu. Ini selalu membuat kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat gitu. Dia otomatis Cak Nun mengatakan seperti itu begitu ya. Otomatis Cak Nun mengatakan seperti hal demikian gitu. Kalau Jokowi ini Firaun nih jelas gitu, otomatis itu jelas itu ya. Bahkan saya tanggal 28 Oktober 2018 itu saya udah menghina habis-habisan itu di depan MPR gitu. Kemudian pas pemilu 2019 makanya saya ketawa-ketawa aja. Saya lawan, ya mana gitu, nggak dilawan-lawan nih gitu. Bos, senggol dong bos. Nggak disenggol-senggol sama the Lord the puppet gitu ya. Intinya sih bukan itu, intinya begini ya. Intinya kita boleh menghina orang, tapi jangan berlaku berlebihan, ya. Agar orang itu sadar aja gitu dan tahu siapa kita. Karena di dalam Islam ini diajarkan, itu kita hormat, saling menghormati. Karena sejak kita lahir itu kita udah saling terhormat gitu. Nggak ada kasta dia sultan, dia raja, dia ustadz, bahkan guru terhadap murid itu equalnya sama ya. Waqoba ilali ta'arafu, agar kamu saling memahami gitu. Saling paham memahami. Gitu ya, saling paham memahami gitu, ta'arafu, agar berkasih sayang seperti itu ya. Jadi boleh ya? Boleh ya. Jadi seperti yang jadi masalah begini ya. Kenapa Cak Nun tanggal 11 April 2019 kemarin ya, 2022 kemarin, 2021 ya, kemarin yang demo, yang ada salah satu aktivis ditelanjangin ya. Ada salah satu aktivis dosen UI ditelanjangin. Padahal hari itu adalah hari momen di mana Jokowi bisa lengser gitu. Kenapa Cak Nun malah duduk sama PDIP gitu. Ini salah Mbah Nunnya sendiri gitu. Kenapa jadi orang pelin-pelan, terus dia menganggap dirinya wali. Ya, wali gak ada yang pelin-pelan. Ya, wali itu adalah orang-orang yang hanya takut pada Allah, begitu ya. Jadi boleh gak nih kita menghina orang? Boleh, Kak. Tapi term and conditionnya apabila kita dihina. Yang kedua, apabila kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian orang itu sudah kita beri SP1, SP2, kemudian SP3, bolehlah kita menghina mereka. Bahkan boleh kita memerangi dengan memerangi perang fisik begitu ya. Boleh, itu boleh, sangat dibolehkan di dalam Islam ya. Ya, tapi ingat dengan koridor
bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ya, dengan hak-haknya. Mama yaktul muta'ammidan, bukan. Wa haramallahu wa haramallahu, Allahumma shalli ala sayyidina. Ayat itu begini. Pokoknya Allah melarang kamu memerangi orang itu dengan tanpa haknya, begitu ya. Dia latih ya illa bil haq, gitu ya, kalau saya. Lanjut ya. Nah, ini saya saat ini mumpung lagi momennya 1 abad Nahdlatul Ulama, gitu ya. Nahdlatul Ulama. Jadi memang 4 poin Nahdlatul Ulama adalah yang terakhir itu adalah selain tawasud, i'tidal. Yang keempat adalah amar ma'ruf nahi munkar, ya. Karena Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Basaiban, dia juga seorang muassis, dia mengatakan dia memfatwakan perang di kilometer 94 km, ya, 94 km, gitu ya. Di kilometer 94 km. Jadi boleh kita memeranginya. Nah, saya akan memberikan dalil-dalil mengapa kita boleh memerangi orang yang memerangi kita, ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasna'ul fulka kallama marra mala man qaumihi sayru minhu qala inna tasharu minna fa inna tasharu minkum kama tastakhurun, ya. Ini surat Quran, surat Hud ayat 38, ya. Ini di Al-Quran nih, ada nih. Jadi boleh gak kita menghina orang? Boleh. Jawabannya boleh, ya. Jawabannya adalah boleh. Jawaban ini, ya. Nah, coba dicek Quran surat Hud ayat 38. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan mulailah dia Nuh, ya. Nabi Allah Nuh alaihissalam membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya, ya, berjalan melewatinya, mereka mengejeknya Nuh, ya, alaihissalam. Terus Nabi Nuh bilang begini, jika kamu mengejek kami, kami pun akan mengejek kamu sebagaimana kamu mengejek kami, gitu ya. Nah, ini contohnya kayak saya nih. Misalnya saya nih, mana nih TGD muridnya bikin majlis, orangnya dikit banget gitu. Wah, ternyata nggak dikit. Ada malaikat, ada jin, ada yang hadir sekarang gitu. Ngapain mengejek gitu? Dan saya pun boleh mengejek kalian gitu. Karena Quran surat Hud, Nabi Nuh alaihissalam mencontohkan untuk menghina orang yang dihinakan, begitu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi, ya. Ini begitu ya. Lanjut, ya. Nah, ini kemudian Quran surat Al-Maidah ayat 78, ya. Lu'inal ladzina kafaru min baini Israila ala lisani Dauda wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tazun. Surahallahul azim wa balaghan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin alhamdulillahirabbil alamin, ya. Zalika bima asaw wa kanu ya'tazun, ya. Sebentar nih, ya. Ini sebenarnya ini adalah salah satu potongan perkataan Nabi, ya, saat sedang menceritakan pada sahabat-sahabatnya tentang sifat-sifatnya orang Yahudi, ya. Saya nggak bisa baca. Saya bacain sedikit, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baru panjangan ini. Hadatsana Yunus bin Rashid an Ali bin Badimah an Abi Ubaidah an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an awal ma dahalan naqus ala bani Israil kana rajulu yalqa rajulu fayaqul ya hazat takillah wa da'a ma tasna'u fa innahu la yahillu laka summa yalqahu minal ghadi fala yamnahu zalika ay yakuna akilu wa shariba wa qaidah falamma fa'alu zalika daraballah faqalubu qulubu ba'dihim ba'din summa qala lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam ila qaumihi fasikun, ya, fasikun. Summa qala qalla wallahu la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la ta'khusuna ala yadiz zulim wa la ta'turunna 'alal haqq
atra wa la taqsurunna 'alal haq. Qad haddatsana khalafu ni Hisham haddatsana Abu Syihab al-Khanan ala bin Abi Mus'ab bin Umar ala ba'din summa la nakum kama la'anahum qala Abu Daud rawahul Mujar an ala bin Musayyib an Abdullah bin Umar bin Murrah an Salim ini ya para sanad ini begini. Kelakuannya orang Yahudi itu dia ya orang tastaru bayatis ya, kata Allah kan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah gitu ya. Makanya kalau ada ulama, ada ajengan, ada mama, ada oi, ada tuan guru, ada seorang syekh, ada seorang habib menjual ya mempelintir-pelintirkan ayat-ayat Allah, ya udah jelas dia ahlul kitab gitu ya. Ahlul kitab tempatnya di neraka, jelas kayak gitu ya. Nah ini menceritakan tentang ahli kitab ya, orang Yahudi gitu. Jadi Nabi bilang begini, sifatnya orang Yahudi itu dia ngelarang ya, dilarang. Tapi besoknya dia ngelarang orang itu ngelakuin itu, besoknya dia bareng ngumpul sama orang itu gitu. Malah ngelakuin bareng gitu. Dan Allah bilang dia termasuk orang-orang yang fasik. Makanya Nabi Daud ya, Nabi Isa dan Nabi Daud di dalam Quran surat Maidah, lu'inal ladzina kafaru min baini Israil ala lisaini Daud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir Bani Israel telah dilaknat Allah melalui lisan Daud dan lisan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Ya tadun ya. Ya tadun ya ternyata ya kaidah. Ya. Begitu. Ada. Ya, jadi boleh ya kita menghina, boleh gitu, ya. Ya, jadi boleh kita menghina ya. Tapi ya sebentar lanjut ya nih. Jadi sebenarnya kemarin kenapa tuh ramai kayak begitu? Ya. Ya. Ramai ya karena ya Mbah Nunnya sendiri nih, saya kan juga orang Reboan ya. Saya juga kan muridnya Muhammad M. Hayyan Najib. Salah sendiri kenapa beliau ini pelin-pelan begitu ya. Nah, kemarin apalagi nih yang rame? Yang rame itu di Swedia ya, Swedia. Banyak orang-orang fobia Islam ya. Sebenarnya kita ya sebagai bentuk keimanan kita boleh memprotes, tapi kita nggak usah berlebihan. Kita coba protes aja udah. Kita protes sekali, habis itu udah nggak usah demo-demo, capek gitu demo-demo gitu ya. Ya, menghina Al-Quran itu yang seperti gimana gitu ya. Menghina Al-Quran itu ngelihat tetangganya sukses, kita iri, itu menghina Al-Quran ya. Lihat tetangganya maju, itu terus kita iri, itu namanya menghina Al-Quran ya. Melihat tetangga susah, terus kita nggak bantuin, itu namanya menghina Al-Quran. Melihat anak yatim nggak makan, padahal kita tahu dia nggak makan, itu namanya menghina Al-Quran. Melihat janda-janda miskin di jalanan, ya, kelaparan, kita tahu dia lapar, itu namanya menghina Al-Quran ya, gitu ya. Al-Quran ditaruh di dake ya selama 11 bulan, dibuka 9 bulan Ramadan doang, itu namanya menghina Al-Quran gitu ya. Apa lagi? Ada berkata-kata kasar ya, tanpa hak, tanpa bukti yang kuat, tanpa kecuali untuk keperluan nahi mungkar atau keperluan membela diri, itu namanya menghinakan Al-Quran begitu ya. Ya. Kita nggak berbuat adil terhadap orang pemimpin yang zalim ya, namanya pemimpin itu menghinakan Al-Quran. Ulama yang nggak menegur, umaro yang nggak adil ya, itu dinamanya disebutkan menghinakan Al-Quran ya. Jadi sebenarnya yang bagaimana Al-Quran itu gitu. Al-Quran itu yang bagaimana ya. Allah bilang fa-idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minas syaitonir rajim ya. Bahkan nih ya Syekh lemah abang, artinya abang artinya merah, lemah tuh yang nggak pernah marah. Dia marah kecuali syariat Allah diinin gitu. Syekh lemah abang atau Syekh Siti Jenar. Siti artinya tanah, merah, Jenar artinya merah ya, tanah merah, atau Syekh Siti Jenar ya. Syekh Siti Jenar ini pernah ya menginjak Al-Quran di depan para dewan wali begitu ya. Karena dewan wali
sudah tidak lagi merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, begitu ya. Ya, jadi Al-Quran boleh diinjek, boleh, boleh. Tapi yang ada ya Al-Quran ini kan cuma kitab ya, kitab bertuliskan Al-Quran. Jadi Allah bilang sendiri dalam Quran ya, yang disebut Al-Quran itu apa? Yaitu yang dibacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini adalah sebuah kecerdasan Allah ya, bukan kecerdasan manusia. Bagaimana simbol-simbolnya itu nggak habis, kita betul itu adalah sebuah simbol kita gitu. Kita berhak, tapi kita jangan berlebihan ya. Ya, kita menghinakan Al-Quran itu yaitu dengan kita tidak mau bersatu. Kita menghinakan Al-Quran yaitu kita nggak mau sholat subuh berjamaah atau sholat wajib lainnya berjamaah, begitu ya. Kita menghinakan Al-Quran, kita udah nggak ada rasa peduli kasih lagi terhadap saudara-saudara kita ya, dari yang terdekat ya, dari RT, RW, lurah, camat, gubernur, tingkat wilayah, gubernur, terus tingkat provinsi, tingkat negara gitu. Kemudian sesama negara ya, sampai di Uighur, Rohingya atau Palestina, Pakistan ya, itu mana gitu. Kita sebenarnya sedang menghinakan Al-Quran gitu. Jadi sadar diri ya. Sebelum kita meng-cross-check orang lain, ada baiknya kita meng-cross-check diri kita sendiri, begitu ya. Ya, begitu. Itu seperti Nabi ya. Nabi kalau dihina itu nggak pernah marah gitu ya. Coba teman-teman ya kalau yang ngaji, coba perhatikan ya. Surat Al-Lahab, coba surat Al-Lahab, coba perhatikan itu. Atau enggak ya, coba perhatikan aja, perhatian dari asbabun nuzul ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahabi wa imratu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia ya. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakan ya. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal-pintal gitu. Ntar bakal neraka si Abu Lahab. Ini asbabun nuzul ayat ini kenapa? Karena Nabi Muhammad itu nggak bisa membela dirinya ya. Akhirnya Allah yang bela gitu ya. Nabi Muhammad SAW ketika sholat ya, padahal ini Abu Lahab adalah pamannya Abul Hakam ya. Nah, nama gelar lainnya Abul Hakam. Ya, itu Abu Jahil, sorry. Ini Abu Lahab ini pamannya, salah satu pamannya ya, paman Nabi. Dia dari juga bangsa Quraisy, dekat sebenarnya, dekat tetanggaan gitu kan, karena dia satu lintingan. Biasanya kalau orang pulau begitu, biasanya dari dulu semua orang gitu ya. Antropologi kehidupan seseorang gitu, misalnya ini keluarganya Fahru Rozi nih, itu biasanya Haji Sopi, Haji Fuad, almarhum Bang Juki, almarhum Syakir, itu biasanya gitu. Satu ini satu, misalnya dia saudara udah satu, itu jadi saya kayak model perumahan satu kapling gitu. Nah di sini siapa nih saudaranya? Haji Abdul Ajid gitu, atau Haji Muhammad bin Kontong. Di sini Bang Iwi ya, Cai, Bang Uung, kakek saya Bang Uung, Cai itu Haji Sobari, paling begitu tuh. Nah di sana di bawah keluarganya Haji Abdul Rosid Mawardi tuh, Haji Wardi, Sabtu Sonib, Bang Patrick, Bang Hamzah, begitu tuh rata-rata begitu. Jadi, nah Nabi Muhammad tuh tetangga, ibaratnya tetanggaan lah gitu. Setiap kali mau sholat, Nabi Muhammad tuh dilemparin kotoran sama najis onta gitu. Jadi dikalungin tai onta sama kotoran gitu. Nabi Muhammad dengan sangat mudahnya, gampangnya begini. Ya Allah, segini amat tuh lu cara lu bertetangga seperti ini ya Abu Lahab gitu. Abu Lahab ketawa-tawa aja gitu, nggak merasa bersalah gitu ya. Ya, nggak merasa bersalah karena emang ya dari ditegur juga sama Hamzah sama Abdul Muthalib gitu ya. Emang begitu aja udah kelakuannya si Abdul Lahab gitu. Besok rapat keluarga nih, arisan keluarga ditegur lagi, lu jangan begitu apa. Begitu aja juga kan ponakan lu balik gitu. Karena Abdul Lahab ini orang yang senang ketika Nabi lahir gitu ya. Makanya dia diriwayatkan setiap hari Senin itu diringankan siksanya ya. Lanjut ya. Seperti itu. Nah, ketika Nabi Muhammad celakalah Muhammad, itu Nabi Muhammad nggak berani ini asbabun nuzulnya. Quran surat Al-Ahqaf, akhirnya Allah yang balas begitu ya. Maka benar Nabi Muhammad yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tuh nggak ada rasa sama sekali ingin menghinakan orang lain ya gitu. Tapi Nabi Muhammad pernah menghinakan ya orang Yahudi gitu. Jadi ini yang ditutupin oleh
teman-teman Nahdlatul Ulama sekarang ya gitu, ya, kita harus berrahmatan lil alamin ya. Ya rahmatan lil alamin salah satunya adalah poin ke 1% gitu. 99% 1%-nya adalah dengan kita menghinakan orang lain gitu. Karena kalau nggak dihinain, orang itu nggak mau belajar begitu ya. Kalau nggak dihinain, orang itu nggak mau belajar begitu ya. Jadi boleh kita amar-amar. Nah, diriwayatkan ya. Nah, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad itu menghinakan ya. Seorang Yahudi begini, Nabi bilang begini. Waqatalul Yahud, mampus lu Yahudi, bahasanya gitu. Mampus lu Yahudi gitu. Ini dalam hadisnya begini, intinya begini nih. Rasulullah nggak melarang sesuatu itu pasti karena ada mudaratnya gitu. Gara-garanya orang Yahudi memakan sebuah bangkai bebek gitu ya. Ya, kemudian ini nih Nabi bilang begini, ini nih kelakuannya orang ahlul kitab begini nih. Dia merubah kitab begitu. Udah gitu menghalalkan apa yang diharamkan, dia makan bangkai. Nabi bilang haram yang dijualnya, haram bentuk dagangannya, haram juga apapun hasil dari bentuk ekosistem dari bangkai itu maupun minyaknya apapun itu dari bangkai bebek itu gitu. Begitu. Nabi bilang di ayatnya, di hadisnya bilang gitu ya. Wa qatalul yahud gitu. Ini kan ada sebuah sequence ya, ada sebuah adegan yang dimana teman-teman Nahdlatul Ulama menutupi kalau Nabi ini juga pernah menghina gitu. Tapi Nabi ini nggak pernah menggunakan hawa nafsunya. Dia menghina ya karena itu orang Yahudi udah melampaui batas begitu. Dalam rangka tarbiyah seperti itu gitu ya. Yang saya ingin katakan begitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa nih yang kita ambil pelajaran dari dalam kajian malam ini, dalam kitab dalam pertemuan yang membahas tentang sampah ini, mendengar gitu ya. Apa yang bisa kita ambil? Ya itu tadi, kita kalau bisa jangan ngomong kasar ya. Man amana billah wal yaumil akhir fal yaqul khair aw yasmut. Paling enggak kita diam atau berkata yang baik begitu kan. Kalau kata TGD dia yang berzikir bergerak memberi manfaat begitu ya. Dia yang berzikir bergerak memberi manfaat ya. Ya salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalaqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi turuqa kana hulukal Qur'an wa simatahul ghufran yasnahu lil insani wa yasfahu fil ihsan wa yafu aniz zanbi iza kana fi haqqi wa shababi wa iza duya haqqallahu lima yakumu ahadun li ghadabi man ra'ahu badihata habba. Allahumma salli wa sallim asrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Jadilah Muhammad itu sendiri ya. Kalau dihina ya dimaafin. Ya, perihal pribadi mah dimaafin, perihal pribadi. Tapi mengenai syariat Allah ya, nggak ada yang berani tentangnya gitu ya. Paham? Ya, wa iza duika haqqullah lam yakum ahadan li ghadabi man ra'ahu badihatul haba ya. Nggak ada yang berani kalau Nabi Muhammad udah marah ya. Udah nggak ada yang berani tentang ada ya gitu ya. Bahkan tuh syariat Allah ya. Anaknya sendiri aja mau dipotong tangannya ya. Sayyidah Fatimah, tapi kan Sayyidah Fatimah nggak mungkin mencuri gitu ya. Jadi pengajian malam ini di dalam kitab sama, jadilah kita ini pendengar yang baik ya. Kenapa? Allah ciptain telinga itu 2, mulut itu 1, karena untuk mendengar lebih banyak dibanding berbicara lebih banyak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati ikdi jami'a hajati wa gfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an hati-hati wa zalati wa taqabbal jami'a hasanati
وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان سادتي واسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياءك واسلك في سبيل هداك فألهمني بأسفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.